Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah binikmatillah la haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang pasti tidak akan pernah kita mampu untuk menghitungnya. Nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat dikumpulkan dengan keluarga dan orang-orang yang solih. Dan yang terpenting dari kesemuanya adalah Ia telah berikan nikmat Islam dalam kehidupan kita. Dan semoga kita mampu menjadikan keislaman kita penuh dengan keimanan, sehingga akhirnya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah dan Ia takdirkan syurga. Sholawat beserta salam semoga senantiasa kita persembahkan bagi sosok yang telah memperjuangkan kemerdekaan Islam, menegakkan kalimat Allah, berkorban jiwa dan raga, hingga akhirnya saat ini kita bisa merasakan indahnya Islam. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa bertemu dan berkumpul dengan beliau di surga kelak. Amin. Begitu banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan ini, dari fenomena yang terjadi, misal dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, dari setiap kejadian yang kita alami. Karena sejatinya bukanlah tanpa maksud Allah hadirkan segalanya dalam hidup kita, pasti akan ada makna di balik kisahnya. Bahkan daun yang gugur sekalipun dari tangkainya sudah Allah atur dan tetapkan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Salah satunya, pada kesempatan kali ini ada sebuah kisah yang ingin saya sampaikan tentang salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Usaid bin Hudair. Jadi dikisahkan bahwa Usaid bin Hudair adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat mencintai Al-Quran. Pada suatu malam, Usaid duduk di beranda belakang rumahnya. Ada anaknya yang tidur di dekatnya, kemudian tidak jauh dari mereka, tidak jauh dari tempat duduk mereka, ada seekor kuda yang diikat, yang selalu siap untuk berperang fisabilillah, yang selalu siap untuk berperang di jalan Allah. Pada saat itu suasana malam tenang dan hening, diriwayatkan seperti itu. Permukaan langit jernih dan tanpa mendung. Kemudian Usaid tergerak hatinya untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran yang dibaca pada saat itu adalah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Ketika Usaid bin Hudair membaca Al-Baqarah ayat 1-4. Tiba-tiba kuda yang sedang ditali, sedang diikat, berputar-putar dan hampir saja tali pengikatnya itu putus. Ketika Usaid diam, ternyata kuda itu pun ikut diam dan tenang. Dan kemudian Usaid melanjutkan kembali bacaannya di Al-Baqarah ayat ke-5. Kembali kemudian si kuda ini berputar-putar lebih hebat dari sebelumnya. Dan pada saat itu ia memandang ke arah langit. Ia mendapati pemandangan bagai payung yang mengagumkan. Belum pernah ia lihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Dan setelah kejadian malam itu, keesokan harinya, Usaid pergi menemui Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ia ceritakan peristiwa yang terjadi padanya semalam. Dan luar biasa yang dijawab Rasulullah. Rasulullah berkata, "Wahai Usaid, itu adalah malaikat yang ingin mendengarkan engkau membaca Al-Quran." Masya Allah. Sejalan dengan kisah itu, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa dari Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama para malaikat pencatat yang mulia lagi benar, dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran sedang ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan itulah yang terjadi pada Usaid bin Hudair, salah seorang sahabat Nabi yang sangat mencintai Al-Quran. Kita kembali ke ayat Al-Quran yang dibaca oleh Usaid bin Hudair, Al-Baqarah ayat 1-5, yang setiap hari insya Allah kita baca dalam zikir pagi dan petang
Ada makna yang luar biasa dari ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2 yang artinya Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maka kedudukan Al-Quran dalam ayat ini adalah sebagai petunjuk. Dalam kehidupan ini sejatinya sedang melakukan perjalanan. Kita sedang melakukan perjalanan. Ibarat kita ingin pergi ke suatu tempat, tapi kita belum tahu jalur atau jalannya, maka kita tidak akan pernah sampai di tempat tujuan. Maka pada saat kita tahu bahwa tujuan perjalanan kita saat ini adalah surganya Allah, maka cari petunjuknya. Di mana? Al-Quran. Oleh karena itu, merenungkan ayat-ayat Al-Quran merupakan pintu gerbang hidayah bagi kaum yang beriman. Karena tidak mungkin kita akan memahami petunjuk yang diberikan oleh Allah jika kita tidak mengetahui maknanya. Maka disinilah pentingnya membaca Al-Quran dan memahami. Karena jelas Allah katakan dalam Quran Surat Toha ayat ke-23, Bismillahirrahmanirrahim, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak pula celaka. Masya Allah, segala hal diajarkan oleh Allah di dalamnya. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berucap pada orang tua, pada saudara, pada keluarga. Apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pahala dan keridhaan Allah. Yang kita tahu, dengannya kita bisa masuk ke dalam surga, dan apa-apa saja yang bisa mendatangkan murka Allah, azab Allah, dan menambah bobot dosa kita, sehingga kita bisa menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Itulah keutamaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana dengan pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran? Kita perhatikan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah, begitu banyak ladang pahala yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Membacanya, memahaminya, mengamalkannya, dan yakin bahwa janji Allah adalah benar. Kita sama-sama berdoa, semoga Allah tetapkan hati kita untuk mencintai Al-Quran, sehingga akan ada ketenangan dalam hati kita. Karena yang kita ketahui jelas bahwa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati kita akan menjadi tenang. Dan ketika hati kita sudah tenang, maka kebahagiaan akan kita rasakan. Dan semoga kelak di hari akhir, ayat-ayat yang kita baca akan datang kepada kita untuk memberikan syafaat. Dan semoga dengan bacaan Al-Quran kita semakin mantaplah iman kita, dan kita bisa mendapatkan ketenangan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan diselamatkan dari azab yang pedih. Seperti yang Allah katakan dalam Quran Surat As-Saff ayat 10 sampai dengan 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga-An. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Allah alam bisawab. Semoga bacaan Al-Quran kita menjadi penolong kita di hari akhirat nanti,
Semoga bacaan Al-Quran kita menjadi bukti iman yang tertanam dalam hati kita, dan semoga Ramadan kali ini menjadi titik ledak kebaikan dan keimanan kita yang semakin meningkat, sehingga akhirnya kita mendapatkan gelar takwa. Seperti yang kita ketahui, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, yang di dalamnya Allah lipat gandakan setiap pahala, bahkan yang sunnah seperti wajib. Maka mari bersama kita perbanyak tilawah Al-Quran kita jadikan hati-hati kita ini terang, hati-hati kita ini tenang, hingga akhirnya rasa gembira, rasa bahagia berada bersama dengan Al-Quran dapat kita rasakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.